Sebelumnya ada suaranya nggak? Oke, udah ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairia dari internship Bisa AI Batch 4. Jadi untuk webinar kali ini akan membawakan mengenai CRM, yaitu yang berkaitan dengan bisnis. Apakah CRM ini penting untuk bisnis yang sedang kita jalankan atau yang akan dijalankan? Jadi sebelumnya, apa sih CRM itu? Nah, CRM itu merupakan Customer Relationship Management, yang merupakan pendekatan bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan hubungan pelanggan mereka dengan cara mengelola interaksi dengan pelanggannya, termasuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pelanggan dan interaksi mereka dengan perusahaan. Jadi, CRM ini merupakan salah satu strategi ya, bisa dibilang bahwa ini tuh banyak digunakan oleh perusahaan gitu. Jadi seperti untuk meningkatkan hubungan perusahaan dengan pelanggan. Nah, nanti juga akan ada beberapa jenisnya yang akan dijelaskan. Oke, lanjut. Maaf tadi sedikit terkendala. Selanjutnya ada tujuan dari CRM ini, yaitu untuk mengenali pelanggan terbaik dan mempercayai dengan meningkatkan pemahaman perusahaan akan kebutuhan mereka sebagai individu, memenuhi harapan mereka terhadap perusahaan, dan membuat hidup mereka berubah. Ini menurut Brown Stanley tahun 2001. Selanjutnya, itu untuk menciptakan keunggulan kompetitif secara terus-menerus terhadap merek, bahkan perusahaan yang kita miliki dibandingkan dengan merek produk, bahkan oleh perusahaan pesaing. Jadi, ini sebagai panduan kepada perusahaan dalam penggunaan teknologi dan sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan tentang tingkah laku dan nilai pelanggan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sebagai dasar untuk membangun hubungan sejati dengan pelanggan gitu. Jadi CRM ini bukan hanya sekedar taktik gitu, tapi bisa dibilang ini tuh mencakup tingkah laku dan nilai pelanggan yang akan uh, hubungan sejati gitu untuk kedepannya dari perusahaan kepada pelanggan. Selanjutnya, di sini CRM ini menjangkau banyak bidang dalam organisasi, termasuk yang pertama itu ada penjualan, layanan pelanggan, pemasaran. Nah, di selanjutnya akan kita jelaskan penjelasannya bahwa ada elemen CRM ini. Nah, yang pertama ada customer care, bahwa CRM ini merupakan strategi dalam membangun CRM demi mencapai sasaran berupa retensi, akuisisi, dan penetrasi pasar guna mempertahankan pertumbuhan perusahaan dalam kondisi yang sehat. Nah, jadi ada uh, elemen yang pertama itu dari customer care gitu. Jadi CRM ini yang awal mula untuk dicapai yaitu retensi, akuisisi, dan penetrasinya dulu gitu. Jadi untuk mempertahankan pasar ini adalah hal yang pertama untuk yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Selanjutnya itu ada business care yang merupakan penerapan strategi enterprise research yang planning ini merupakan sistem yang mengelola seluruh research perusahaan terutama logistik, keuangan, dan sumber daya manusia yang dikaitkan dengan proses perusahaan.
Selanjutnya ada infrastruktur care, sistem dan network management berupa elemen fisik, pendukung, go operasional, perusahaan yang menjadi peralatan produksi perusahaan untuk memenuhi tuntutan servis dan demand perusahaan, gitu. Jadi, sistem dan network management ini, sebagai pendukung untuk, peralatan produksi, yang diminta, atau yang menjadi tuntutan, dari perusahaan kepada customer. Nah, di sini juga ada fakta bahwa yang berupa real bahwa Feinstein ini merangkum beberapa fakta menarik yang bisa dijadikan alasan pentingnya penggunaan CRM pada bisnis kita. Nah, yang pertama di sini, jadi sekitar 92% perusahaan mengatakan mereka menggunakan CRM untuk menyimpan informasi pelanggan dan mereka sudah berhasil mengumpulkan data pelanggan mereka dengan skala yang luar biasa. Nah, yang kedua, sekitar 82% mengatakan bahwa mereka menggunakan sistem CRM untuk membuat laporan penjualan dan otomatisasi proses. Bahkan manajemen senior juga di seluruh perusahaan tersebut mengandalkan CRM untuk menangani data pelanggan yang dapat ditindaklanjuti. Nah, implementasi dari CRM ini sangat meningkatkan penjualan sebanyak 29% sekaligus meningkatkan akurasi perkiraan penjualan hingga 32%. Nah, jadi dari hasil real nyata yang sudah dijelaskan bahwa CRM ini bukan cuma sebagai tapi juga untuk menarik pelanggan dan meningkatkan laba gitu karena dari hasil yang ditingkatkan dan persen yang melonjak itu artinya ada perubahan dalam segi perubahan ketika mengimplementasikan CRM ini. Oke, selanjutnya ini ada beberapa tugas dari CRM itu. Yang pertama ada mengelola informasi yang berhubungan langsung dengan pelanggan, termasuk pada pelayanan dan penjualan dari produk bisnis. Yang kedua, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan secara strategis yang didasarkan pada data sistem di CRM. Nah, jadi CRM ini uh, membantu mengambil keputusan yang strategis gitu, kayak yang lebih tepat gitu. Kalau dengan CRM mungkin hal-hal yang dapat diambil kita bisa lebih kita akan tahu ke depan untuk kedepannya akan gimana gitu karena kita juga menyimpan data yang tersimpan di CRM tersebut. Selanjutnya membantu kegiatan pelacakan terhadap prospek dari penjualan bisnis. Nah, adanya sales di bagian penjualan ini juga mempermudah gitu untuk mengetahui wilayah potensial. Selanjutnya ada personalisasi dari kebutuhan pelanggan. Hal ini membuat promosi yang sudah dilakukan dapat mengenai sasaran dengan tepat. Mungkin udah banyak juga kayak dari ads atau sebagainya, tapi kalau misalnya dengan CRM ini mungkin kita tuh lebih tahu gitu penempatan untuk promosi yang sudah kita lakukan tuh lebih sesuai dengan targetnya, dengan sesuai pangsa pasarnya. Nah, kenapa sih bisnis ini, kenapa bisnis kita atau kita misal mau menciptakan bisnis itu, kita memerlukan CRM? Sebentar. Nah, yang pertama ini ada membangun hubungan lebih dekat dengan pelanggan. Jadi seperti yang udah disebutkan sebelumnya, bahwa sistem You are currently the only person in this conference.
Oke, maaf tadi ada sedikit kendala. Nah, mungkin tadi ada yang kelewat slide-nya. Jadi kenapa bisnis kita memerlukan CRM gitu? Nah, jawabannya adalah bahwa customer relationship management sangat penting karena membantu bisnis dalam membangun hubungan dengan pelanggan bahkan meningkatkan loyalitasnya. Jadi bukan hanya yes, oke. Jadi bukan hanya Jadi si CRM ini merupakan hal yang penting gitu karena dia merupakan jangka panjang yang tadi kita sudah pelajari juga bahwa CRM ini merupakan hal dalam jangka panjang bagi perusahaan dan customer gitu karena dia memperhatikan bahkan membantu untuk hubungan dengan pelanggan bahkan meningkatkan loyalitasnya karena ketika customer itu sudah punya loyalitas maka dia terhadap misal ke online shop tersebut dia udah loyal, dia tuh bakal terus-terusan ngikutin perkembangan, dia loyal terhadap brand tersebut, jadi dia bisa lebih update, bahkan dia bisa menjadi konsumen gitu, jadi melakukan repurchase terus berulang, bukan hanya satu atau dua kali saja kalau udah loyal terhadap brand tersebut. Nah, selain itu, tujuan lain dari penerapan sistem CRM ini yaitu yang pertama ada membangun hubungan lebih dekat dengan pelanggan. Jadi, sistem CRM ini bisa membantu bisnis menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Karena tadi kan kita juga megang beberapa data dari customer, kita tahu beberapa cara untuk sesuai dengan pangsa pasarnya. Nah, ini tuh terjadi karena CRM bisa mengumpulkan semua interaksi pelanggan dari berbagai saluran bisnis dalam satu platform. Nah, itu salah satu kelebihannya untuk bisnis dan customer. Selanjutnya yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu informasi atau wawasan pelanggan yang didapatkan dari CRM ini akhirnya untuk membangun kepuasan pelanggan. Salah satunya yaitu dengan memberikan layanan terbaik itu. Nah, karena tadi kita sudah memegang datanya, kita tahu cara menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, maka loyalitas ini berarti akan lebih terjamin gitu dengan adanya sistem CRM. Selanjutnya, yaitu dengan mendorong penjualan. Jadi, teknologi yang digunakan pada CRM ini karena dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang mendukung penjualan kita, fitur-fitur yang diantaranya itu kita bisa memantau produktivitas karyawan, melacak GPS secara langsung, serta mengotomatisasi dokumen. Oke, nah karena tadi juga udah dijelasin mengenai CRM, jadi di sini juga eh, bahwa kalau dilihat dari beberapa kasus tadi yang sudah dijelaskan menurut Feinstein ini, CRM ini karena meningkatkan jumlah eh, penjualan sebanyak 29% sekaligus meningkatkan akurasi perkiraan penjualan hingga 32%, CRM bisa banget untuk diimplementasikan nih ke bisnis kita kalau misal kita uh, pengen punya bisnis atau kita sedang merancang bisnis. Karena kan udah dilihat juga banyak kalau misalnya teman-teman masih mau cari di Google atau di website lainnya bahwa manfaat CRM ini banyak banget, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun banyak yang mengimplementasikan karena feedbacknya yang baik gitu dari pelanggan ke perusahaan, begitu juga perusahaan kepada pelanggan. Jadi feedback yang baik antara kedua belah pihak itu apa kayak akhirnya menjadi jembatan untuk kedua belah pihak agar terus melanjutkan gitu karena hasil yang ditimbulkan baik dari CRM ini. Nah, perusahaan-perusahaan besar juga selain itu tes ya. Nah, nah karena dia juga bisa
membantu kita dalam pengambilan keputusan dan strategis terhadap data yang disimpan. Jadi selain itu kita juga menyimpan data yang di CRM dan pelacakan terhadap prospek dari penjualan bisnis. Jadi dia juga mempermudah mengetahui wilayah potensial gitu. Jadi banyak manfaat yang bisa kita temukan untuk ketika kita menggunakan CRM ini. Mungkin itu sedikit penjelasan dari CRM untuk yang kemudian mungkin bisa menjadi gambaran teman-teman untuk membuka bisnis. Uh, Terima kasih. Mungkin kalau ada yang boleh ditanyakan, boleh lewat chat atau bisa lewat kontak person. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.